saudaraku, kita berada di program Live Talk. Ini adalah live talk show. Di program ini bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Ruli Simorangkir. Oke, kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik, mulai dari teologi, mulai dari pendalaman iman, dan nanti kita juga bisa kedatangan tamu yang membahas dari berbagai sisi. Misalnya kita akan membahas juga parenting, kita akan membahas tentang relationship, kita akan membahas tentang lifestyle, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune, kita akan menemani saudara semua di dalam Tuhan setiap hari Kamis jam 7.30 sampai 8.30. Dan pada kesempatan ini kita mau membahas satu tema, saudara, tentang minta gedor dobrak. Yes. Kenapa tema ini yang kita bahas? Sebab ada banyak orang yang bilang dari sisi satunya kita harus minta sama Tuhan. Kalau belum dapat kan kita ketuk, kalau belum dapat kita gedor, masih belum dapat dobrak sekalian. Tapi ada satu lagi yang bilang jangan minta-minta sama Tuhan. Kalau minta sama Tuhan itu anak-anak. Jadi mana yang benar? Nah, ini banyak yang bingung. Nah, kita akan mengulas ini, dan talk show ini adalah something that is serious, it is fun. Serius tapi fun. Oke, nah nanti kita akan terus berbicara dulu. Ada Pastor Ruli akan memberikan pemaparan, saya juga akan memberikan pemaparan, kita saling melengkapi. Nanti kira-kira setelah 10-15 menit kami memberikan pemaparan, akan ada nomor telepon di bawah layar kaca saudara. Saudara bisa WhatsApp, langsung ke nomor itu. Kalau saudara mau kita sapa, tolong sertakan nama dan dari kota mana. Misalnya Didi dari Bandung gitu ya. Tapi kalau saudara nggak mau pakai nama juga tidak masalah. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, tetapi kami akan utamakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik. Jadi kalau saudara tanyanya, Pak, jodoh saya siapa? Nah, itu mungkin tidak relevan dengan topik. Jadi kalau waktunya tidak cukup, kami akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik. Oke, jadi supaya kita langsung aja, Pastor Ruli mungkin ingin memulai dulu. Tema malam ini tuh mungkin rada nyeleneh ya. Minta gedor dobrak. Dasar ayatnya apa sih gitu. Saya mau bicara itu dasarnya dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini bicara mengenai satu perikop. Kalau kita baca ya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara baca di rumah, perikop ini bicara mengenai perumpamaan tentang hakim yang apa di situ? Tidak benar. Dan di ayat 1 di situ dibilang begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa berdoa itu harus terus-terusan. Harus doa lagi gitu, ceritanya begitu. Nah, di dalam cerita ini pasti udah hafal lah semuanya, udah pada hafal. Karena ini kan bahan sekolah minggu dulu kita udah diceritain. Jadi ada satu hakim ini hakim yang nggak takut Tuhan. Dia nggak takut Tuhan, dia nggak takut orang, pokoknya nggak ada urusan aja dia. Ini modelnya begitu nih ya kan, nggak ada urusan dia. Nah, sama satu orang janda. Janda ini dia datang ke si hakim, Kim, gini Kim, tolong belain perkara gue dong Kim, gitu. Tolong belain perkaramu. Didiemin sama si hakim. Rupanya si janda ini perkaranya mungkin nggak beres sekali ya kan, didiemin. Dia gedor lagi si hakim, dok. Pokoknya dia kejar-kejar terus. Lama-lama si hakim bilang gini, iya sih, emang sih, gue nggak takut Tuhan, saya juga nggak takut orang, satu orang pun. Tapi kalau model begini jandanya bisa bengep kita, gitu. Bisa bengep kita. Nah ini ada Louis Steffenberg, saya baca tulisannya Louis Steffenberg, dia bicara mengenai perempuan Yahudi yang janda seperti ini tuh perangainya seperti apa. Ternyata orang Yahudi
yang seperti ini, itu perangainya seperti apa ya, istilahnya inang-inang atau apa gitu tuh nggak sih, yang hajar pokoknya nggak mau tahu, gue mesti dapat apa yang gue mau gitu kan. Yang begitu. Jadi kebayang sih hakim ini ruwet banget pasti, dikejar-kejar sama orang ini. Ya udah, daripada dia diluruk terus, daripada dia bengep nantinya, dia okein gitu. Nah, dasar pengajaran ini seringkali diajarkan dengan mungkin rada nggak tepat lah gitu ya, nggak tepat. Karena seringkali nanti dibilangin begini, perhatiin. Hakim yang lalim aja, hakim yang jahat, yang nggak takut Tuhan itu, kalau didoain terus, kan dikasih. Maka orang ngajarinnya gini, maka kalau kita berdoa ke Tuhan, doa kan sarana untuk minta-minta kan, banyak orang begitu kan, doa tuh sarana minta-minta. Nah hari ini kita akan bongkar apa sih doa itu sebetulnya. Tapi kebanyakan orang mikir doa itu sarana minta-minta kan. Jadi kalau doa hajar terus, kejar terus gitu sampai ada ungkapan apalah, push atau apa gitu, pray until something happen. Ya kan, gedor pintu surga, digedor gitu ya. Nah, oke, nah sekarang kita mulai bahas ya. Pelan-pelan kita mulai bahas dulu. Ada satu penulis namanya Wilcock. Wilcock ini punya tulisan di dalam buku yang namanya adalah The Savior of the World. The Message of Luke's Gospel, ditulis tahun 79. Ini jadi buku yang udah tua ya. Saya senang baca-baca buku-buku yang tua, karena buku-buku tua itu mengandung pengajaran-pengajaran yang bagus seringkali. Jadi dia bilang begini, si Wilcock bilang begini, perumpamaan ini jangan diartiin sebagai pemaksaan kepada Tuhan. Jangan diartikan sebagai pemaksaan kepada Tuhan. Perumpamaan ini mau bicara tentang suatu perbandingan. Gini, perbandingannya gini, lihat ya, ini ada hakim nih, hakimnya jahat. Hakim yang jahat aja, ya kalau digedor-gedor terus, dia pasti akhirnya dia akan nurutin nih. Tapi ingat loh, Allahmu yang kamu sembah, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, bukanlah Allah yang lalim. Jangan main-main loh. Allah bukan Allah yang lalim. Ketika kamu berdoa, saat itu juga Dia mendengarkan doamu. Ingat, catat ini. Pada saat itu juga Allah mendengarkan, bahkan Ia menjawab doa kita. Kalau di gereja kita bilang, katakan amin. Katakan amin, ya kan? Tapi ingat lagi nih ya, Dia mendengar dan Dia menjawab. Tapi ingat, jawaban doa itu bukan berarti iya. Doa itu bisa dijawab dengan tidak. Atau dijawab dengan tunggu. Bisa banget. Bukan soal iya, ya kan? Yang masalah adalah kita itu sebenarnya udah punya mau. Kita udah punya mau, kita datang ke Tuhan, Tuhan disuruh stempel. Ah, tolong stempel nih mau gua. Tinggal minta ACC. Tinggal minta ACC. Kita udah bikin planningnya, udah bikin listnya semua. Kapan harus terjadi, kita udah bikin listnya. Datang ke Tuhan minta ACC. Itu bukan berdoa loh. Itu jahat kayak begitu. Jadi kalau kita berdoa, ingat, nanti saya akan jelasin apa itu berdoa. Tapi ingat dulu, ketika kita berdoa, pada saat itu juga doa kita sudah diberikan jawaban. Cuman jawabannya belum tentu iya. Bisa macam-macam, bisa tidak, bisa tunggu. Nah, terus gimana dong? Kalau kita udah punya kebutuhan yang harus langsung dijawab. Ya kan, ada sering begitu kan. Kita udah punya kebutuhannya yang harus langsung dijawab sama Tuhan. Ya, selesaiin masalah yang lagi kita hadepin. Lihat dulu akar masalahnya tuh apa. Sering kali persoalan tuh datang karena kita kok. Karena orangnya. Kita yang bikin masalah. Nah, kalau ternyata persoalan itu ya yang kita bawa dalam doa itu adalah gara-gara kita sendiri, kelakuan kita sendiri. Ya selesaiin dong, cari jalan keluarnya dong. Kalau nggak ada jalan keluarnya, ya nikmatin. Karena apa yang kita tabur kita tuai. Loh, ada orang nih Pastor Wigan, orang datang, dia bilang ke saya nih, dia bilang gini, "Bang, tolong dong Bang." Kenapa? Gue kelibet utang.
kelibet utang gara-gara dia pengen gedein usaha segede-gedenya. Ternyata dia nggak terlalu mikir nih, ngutang kan enak, bayarnya kan enak. Begitu bayar, ruwet dia. Begitu bayarnya ruwet, akhirnya dia jual barang-barang sembarangan gitu, tau nggak? Kualitasnya jelek, dijual harga mahal. Orang makin ngamuk dong. Nah, setelah orang udah ngamuk, dia dikerubutin sama banyak orang, dia datang berdoa sekarang. Tuhan tolong. Tuhan nggak tolong. Gimana? Iya kan? Iya bayar. Kalau nggak bisa dibayar, ya nikmatin dikerubutin orang. Nah itu Bang, ada banyak yang hutang itu ditengking katanya. Saudara, hutang bukan ditengking. Dipuasain. Hutang dibayar. Hutang dibayar. Tidak akan lunas Iya. karena ditengking. Tapi kalau nggak bisa dibayar gimana? Ya nikmatin. Nikmatin artinya ya memang kita harus nanggung kesalahan itu kan, dengan satu cara atau yang lain cara. Waduh, nggak bisa Bang kayak gitu. Ya gimana dong, ya kan mesti realistis dong. Nah, bagaimana kalau ternyata permasalahan itu datang bukan karena kesalahan? Kan ada yang kayak gitu. Contohnya Paulus. Dia kan jadi masalah nih. Waktu di rumahnya Yudas yang di Damaskus, loh, dia kan ngakuin bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena imannya dia dianiaya dong. Orang bilang gini, matiin tuh lehernya, potong. Kita bayarin, kan begitu tuh waktu itu. Terus dia lari ke Arab, dia kembali mana kan ya. Nah, abis itu setelah dia kembali dan mengajar juga masalahnya banyak. Kapal karam didera dan macam-macam kan. Ada duri dalam daging. Dia berdoa, Tuhan, 3 kali dia berdoa, nggak putus-putus dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan tolong. Apa jawaban Tuhan? Apa jawabannya? Cukup sudah. Jawabannya tidak. Iya kan? Bisa kan, jadi kan langsung dijawab, tapi doa itu tidak langsung dijawab, nggak harus dijawab iya dong. Bisa iya, tidak, atau tunggu kan? Nah, dalam kasus Paulus, tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu pun setelah yang ketiga kali. Iya. Yang pas pertama belum langsung dijawab. Nggak langsung dijawab. Iya kan? Kayak dikacangin dulu, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak dengar. Bukannya nggak dengar, tapi kan dia nggak harus menjawab iya. Paulus nggak jadi kecil hati tapi, walaupun dia nggak salah. Abis itu betul loh, dia gara-gara dia beriman loh, dia berdoa dijawab tidak, dia nggak kecil hati. Malah kemudian ini, catat ini, dia bilang begini, Paulus bilang begini, Pastor Wigan bacain 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9. Hebat jawabannya nih nanti. Pastor Wigan lagi cariin. Ayat 9b. Ketika dia harus ngadepin masalah yang bukan karena kesalahannya, ini jawaban Paulus. Mengagumkan. Sebab saya itu, baca dari awal. sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lanjut lagi yang ke-10-nya. Saya bacain. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata Paulus. Hebat. Dia nggak style yang minta nggak dapat, gedor, nggak dapat, dobrak. No, dia renungin dulu apa permasalahannya. Apakah karena salahnya? Bukan. Karena iman kok malahan. But it's okay. Aku dihajar nggak apa-apa, it's okay. Dalam kelemahanku, aku menjadi kuat. Oke, berarti saya boleh simpulkan dikit dulu. Ketika kita sedang menggumuli sesuatu, saudaraku ya, kita harus lihat akar persoalannya. Kalau akar persoalannya adalah kesalahan dan dosa, solusinya adalah pertobatan. Yes. Pertobatan adalah solusinya. Dan saya harus ingatkan satu hal, semua kata bertobatlah dalam Alkitab itu kalimat imperatif. Artinya apa? Kalimat perintah. Bertobat itu bukan pilihan. Tuhan tidak pernah bilang, ya mau bertobat boleh, mau nggak bertobat boleh. Dari zaman Yohanes Pembaptis sampai zaman Tuhan Yesus, bertobatlah, imperatif. So the solution is bertobat. Bertobat. Hidup benar, saya percaya tangan Tuhan pasti akan menuntun. Kemudian hadapi masalah itu. Jangan lari. Kalau memang itu justru karena iman, seperti Paulus, enjoy aja. Enjoy. Nikmati saja. Emang tapi nggak enak. Ya iyalah nggak enak.
Tapi it's okay. Pada akhirnya, seperti kata Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan tangan Tuhan itu terlalu kuat untuk jaga kita. Dia pasti punya rencana, ya. Relax saja. Oke. Sekarang pengertian doa. Dari tadi kan kita udah singgung-singgung nih, Pastor Wigan. Apa sih doa itu ya nggak? Nah, kata doa di dalam Lukas 18 ayat 1, asalnya dari kata Yunani. Saya rada kritik nih lidahnya. Prosekhumai. Padanannya itu dari bahasa Ibrani adalah tefilah. Dalam ini tadi saya dikasih buku nih, bagus banget. Tulisannya Eli Lizorkin. Ada pendidik Yahudi, tulisannya keren banget. Bukunya Jewish Insights into Scripture. Dikatakan bahwa doa dalam konsep bahasa Inggris, ya, perhatiin ya. Dalam konsep bahasa Inggris seringkali dikaitin sama konsep minta. I pray to thee to do such and such. I pray to thee. Aku berdoa kepadamu supaya engkau melakukan ini dan itu. Itu konsep barat banget gitu. Memang sih seringkali doa itu disampaikan dengan hati yang hancur gitu, yang please God, please gitu. But still konsepnya adalah meminta. Nah, dalam konsep Yahudi beda. Ini menarik banget, saya baca ini buka mata saya banget. Dalam konsep Yahudi, doa itu adalah kesempatan untuk introspeksi. Asik gak? Doa itu adalah kesempatan untuk introspeksi. Kita mengoreksi diri, sehingga lewat koreksi diri kita lihat dulu, ada yang salah gak ya dalam hidup kita? Gimana ya? Dengan introspeksi, dengan kerendahan hati, terbentuklah hubungan yang manis antara kita sebagai anak dengan Dia Maha Pencipta segala sesuatu. Sebagai Father, sebagai Abba, sebagai Bapa. Tapi dimulai dari introspeksi. Itulah doa. Jadi doa itu introspeksi. Nah, hubungan yang manis itu, yang manis, yang ada introspeksinya, kelihatan dari rumusan doanya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga. Ada suatu introspeksi, ada suatu kedekatan gitu loh, ya nggak? Bapa kami yang di sorga. Nah, jadi ketika kita bilang doa Bapa kami yang di sorga, renungin dong, introspeksi dong. Pantas nggak kita untuk menyebut diri sebagai anak kepada Dia yang Maha Pencipta? Kelakuan kita benar nggak? Manajemen uang kita beres nggak? Omongan kita nyakitin orang nggak? Itulah doa kita. Jadi doa adalah setiap saat yang kita pakai untuk mengintrospeksi diri. Jadi waktu kita datang ke Tuhan, ya oke, kita pasti ada waktunya kita minta. Tapi permintaan pun harus dalam suatu introspeksi. Saya tertarik tadi dengan masalah hubungan, Bang. Ya. Dengan masalah hubungan. Ya. Saudaraku, memang betul apa yang tadi Pastor Ruli katakan bahwa Bapa kami yang di surga. Saudaraku, penekanan pada kekristenan adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ini yang membedakan saudara pergi ke dukun sama datang ke Tuhan. Kalau ke dukun itu tidak pentingin hubungan, nggak usah kenal sama dukun. Ya kan? Dan apa yang disembah kita nggak mau tahu. Tetapi kalau sama Tuhan tidak bisa gitu. Masalahnya yang penting itu sebenarnya jadi dalam doa itu hubungannya. Titik beratnya harusnya pada hubungan eksklusif ayah anak antara kita dengan Bapa, bukan sekedar soal mintanya tapi hubungannya dulu. Ini yang sangat-sangat penting, saudaraku ya. Ini yang sangat-sangat penting. Nah, saudara mesti ingat gini, bahwa Tuhan itu sangat mementingkan hubungan, makanya Yesus datang pun untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Nah, doa itu adalah sarana kita untuk kita bisa memperbaiki hubungan introspeksi, ya nggak? Yes. Doa itu konsepnya introspeksi, tepilah. Yes. Gitu loh. Yes. Ingat, Tuhan mencari hubungan. Itu sebabnya selalu saya bilang gini, setan mencari penyembahan, Tuhan mencari penyembah.
Ulang-ulang. Setan, nah mencari iblis, penyembahan. penyembahan. Dia tidak peduli siapa aja. Yang penting kalau yang dia mau penyembahannya. Tapi Bawa kalau ayam Tuhan, hitamnya, ya kan? Oke, terus kalau tapi Tuhan? kalau Tuhan itu peduli pada pribadinya. Penyembahnya. Keren. Makanya again, kalau orang datang ke dukun, Ya. dukun nggak peduli siapa yang datang. Nggak mau tahu. Iya. Kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan sangat mempersoalkan. Dan yang datang juga nggak mau tahu. Dukunnya namanya siapa belum tentu tahu. iya. Apa yang disembah dia nggak tahu. Karena Itu fokusnya kan? bukan hubungan. Yang penting adalah apa yang dimauin kan? Yes. Oke. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, yang Tuhan lihat itu sebenarnya bukan persoalan kita dulu sih, tapi hubungannya dulu. Ya Bang, silakan diteruskan. Ini sekarang ada lagi yang Tuhan Yesus juga bicara mengenai doa. Tuhan Yesus bicara dalam Matius 6 ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus bicara begini loh. Bahwa doa itu bukan sekedar kegiatan meminta, menggedor, mendobrak, bukan. Doa bukan sekedar permintaan yang diulang-ulang. Ini penting banget. Permintaan yang diulang-ulang dengan semangat menggedor adalah cara pagan. Cara bukan orang percaya. Orang-orang di zaman lalu. Yang egois, penyembah-penyembah setan tadi itu. Tuhan Yesus bilang, jangan begitu ya. Matius 6, 7 sampai 9. Nah ini clear banget ditulis dalam The Message, Alkitab The Message. Ditulisnya begini, the world is full of so-called prayer warriors. Dunia ini dipenuhin sama orang-orang yang ngerasa mereka ini adalah prajurit-prajurit doa. Pendoa-pendoa. Who are prayer ignorant. Yang nggak ngerti apa itu makna doa. They're full of formulas and programs and advice. Mereka punya konsep-konsep sendiri tentang bagaimana harus berdoa. Peddling techniques, bagaimana caranya supaya kita terus mengganggu pintu surga. For getting what you want from God. Minta ganggu, gedor-gedor pintu surga supaya kamu dapat apa yang kamu mau dari Tuhan. Don't fall for that nonsense, katanya. Don't fall for that nonsense. This is your Father you are dealing with. This is your Father. Kamu sedang berhubungan dengan Allah Bapa. And He knows better than you what you need. Dia tahu apa yang kamu perlu kok. You are dealing with Father. Jangan sembarangan. Matius 6 tuh, ayat 7 sampai 9. Jadi kalau kita ngadepin masalah, berdoalah. Artinya introspeksi. Apakah ada kesalahan kita? Tadi saya ngomong di depan kan ya. Apakah ada kesalahan kita? Kalau ada, bertobat, perbaiki, hadapi, selesaikan. Kalau tidak ada kesalahan kita, sadari bahwa kita dalam pembentukan. Nah, sekarang saya mau masuk topik berikutnya, tapi nanti Pastor Wigan yang jelasin. Jadi nggak boleh minta. Boleh nggak kita minta? Nah, saya akan membahas dari angle yang sedikit berbeda ya. Ya, hajar. Yang sebenarnya melengkapi, tapi nanti akan nyambung juga. Sebab konklusi saya nanti, ini kalau saya boleh lompat ke belakang, doa itu bukan kita meminta Tuhan melakukan sesuatu, tapi harusnya kita bertanya apa yang harus kita lakukan untuknya. Iya dong. Oke, nice. Nah, saudara, saya mau ingatkan lagi, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp. Saudara bisa mulai menghubungi nomor WhatsApp. Saya percaya sudah ditayangkan. Saudara tinggal lihat. Saudara kalau mau kita sapa bisa menyebutkan dulu nama dan dari kota mana ya. Nah, saya mau membahas tentang mintanya ini. Saudara, tadi saya di pembukaan sudah bilang boleh nggak sih minta, kan ada yang bilang kalau minta itu tidak dewasa, ada yang bilang harus minta sampai dapat. Jadi yang mana yang benar? Saudara gini, saya mau mengawali dengan statement ini dulu. Meminta atau memohon sesuatu adalah tanda kebergantungan. Adalah tanda kebergantungan. Tetapi kebergantungan ini tidak meniadakan proses pendewasaan. Proses introspeksi tadi. Kenapa saya bilang tanda kebergantungan? Bang Ruli punya anak 3, ya. Saya kenal baik dengan keluarga Pastor Ruli. Waktu masih kecil-kecil, kalau minta sesuatu pasti sama papanya dong. Sini dong, ya kan. Minta sama tetangga. Kalau minta sama tetangga, ngamuk kita, ya kan. Kalau saudara punya anak, kalau anak saudara mau sepeda, sekarang kan pada musim goes semua, mintanya sama tetangga lagi. Kira-kira saudara ngamuk gak?
pasti ngamuk. Jadi saya mau katakan gini saudara ya, bahwa meminta itu tidak ada masalah, sebab meminta tanda kebergantungan. Yang jadi persoalan adalah apa yang kita minta. Ya. Itu Ya. yang jadi persoalan. Nah, Matius 7 ini yang berkenan dengan ini ya. Ini tentang hal pengabulan doa ayat 7 sampai 11. Iya. Ini yang menarik tuh gini, ayat 9 aja langsung saya akan baca. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dengan kata lain apa? Bapa itu membatasi, Tuhan pun membatasi permintaan kita. Iya. Kita nggak boleh minta batu, kita nggak boleh minta ular. Iya. Nah, Bahaya buat kita batu. ayat Ngapain? ini kan bilang, Mm-mm. adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Roti. Jadi Tuhan bilang, boleh minta, tapi yang diminta harus roti, Iya. bukan batu. Maka permintaan kita pun dibatasi, dan saudara harus punya sebuah keyakinan dulu dalam hati bahwa Bapa itu hanya memberikan pemberian yang baik. Iya. Yang baik, dan karena yang baik-baik menurut Tuhan. Akarannya Iya. Tuhan. Seringkali kita nggak tahu, kita pikir itu roti. Padahal Tuhan tahu itu batu, bukan roti. Iya. Maka Tuhan bilang, jangan itu batu. Tapi kita ngotot, enggak, itu roti, enggak. Percayalah, Tuhan hanya berikan yang baik. Tuhan tidak akan berikan yang buruk. Dan ingat ini, dibatasi. Misalnya gini, kalau kita punya anak, kita kasih permen nih. Anak kecil kan doyan permen, enak. Karena enak, minta lagi dong. Minta lagi dong. Kita kasih nggak? Dibatasi. Anak kecil tuh belum tahu bahayanya. Tapi dia bilang dia kepengen. Iya, tapi enak Pak, dibatasi. Karena dia nggak tahu bahayanya. Nah Tuhan tuh juga gitu saudara, seringkali ada orang yang minta-minta, awalnya Tuhan bisa kasih, tapi kemudian Tuhan batasi. Sebab Tuhan tahu itu bisa mencelakakanmu justru. Makanya ada orang yang, Tuhan aku mau kerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang baik, kawin lagi. Jadi susah kan gini. Nah makanya saudara, Tuhan itu membatasi Kita permintaan. Tapi ketawanya sebenarnya tragis. Iya. Ada orang kayak begitu ya, gitu kan. Nah, antitesis selanjutnya kalau yang harus saya katakan ya, bahwa gini, meminta boleh gak? Boleh. Tapi persoalannya saudara, apa isi permintaannya? Nah, apa yang saudara minta itu sangat mencerminkan kedewasaan rohani kita. Apa yang kita minta itu sangat mencerminkan kedewasaan rohani kita. Contoh, kalau anak kecil mintanya apa? Ya kan? Barang mainan, Ya. ini itu. Ma es krim mah. Anak kecil, usia 5 tahun. Kalau usia 7 tahun gimana? Kalau usia 17 nggak mungkin minta es krim sama mamanya, mintanya beda lagi. Ma, aku mau kuliah di sini, gimana menurut mama? Aku mau di situ dong. Permintaannya lebih berkualitas. Kalau orang tuanya punya usaha, nanti diwariskan, dia tetap minta nggak minta, tapi kualitas permintaannya beda. Ini sekarang dia udah gede nih, udah Iya. lulus kuliah. Dia tetap minta ke bapaknya dong. Minta. Dia udah ngewarisin usaha loh. Mintanya apa? Minta advice. Ketika perusahaan mungkin berjalan kan, kadangkala ada naik turunnya, ada sulitnya, tiba-tiba kena krisis, atau sekarang musim pandemi banyak yang bingung. Iya, yang diminta advice-nya. Bukan minta bapaknya nyelesain masalah. Yes. Nah, jadi saudaraku, tidak ada persoalan ya dengan meminta. Kita harus sepakat dulu ini. Yang jadi persoalan, apa yang kita minta. Jangan sampai saudara usia rohani udah belasan tahun masuk gereja, sampai di bangku gereja ada cap tempat duduknya, Bang. Cetakan celananya ada udah. Tapi kualitas permintaan masih kayak anak kecil. Ini yang masalah. Maka tadi saya bilang, meminta memang tanda kebergantungan, tetapi tidak meniadakan pendewasaan. Ya. Pendewasaan itu tetap akan Tuhan kerjakan, saudara ya. Jadi boleh-boleh aja minta, tapi apa yang saudara minta itu yang menjadi persoalan. Makanya saya akan tambahkan dengan satu hal ini, bahwa orang yang sudah dewasa rohani berdoa bukan meminta Tuhan melakukan sesuatu,
kalau yang tadi itu. Tapi dia menanyakan Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan tentunya semua yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan. Oke Bang, mungkin kita harus mulai langsung menjawab pertanyaan dulu karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yo. Oke, yang pertama dari Jason di Jakarta. Oke. Kalau saya atau orang tua saya sakit, apakah saya boleh meminta kesembuhan? Katanya. Jika boleh, sejauh apa saya boleh meminta kesembuhan sehingga saya tidak dikatakan sebagai memaksa Tuhan? Jason, thank you untuk pertanyaannya. Kalau mengenai kesembuhan ya, saya mau bicara gini. Kita nih sayangkan sama orang tua, kita sayang sama diri kita, dan emang kok sebetulnya nggak ada satu orang pun tuh yang harus sakit, aduh nggak enak banget. Maka bisa dimengerti banget bahwa kalau ada yang sakit, permintaan kita pasti minta supaya disembuhin. Dan apakah salah untuk minta berdoa seperti itu? Enggak salah sama sekali. Berdoalah, mintalah kesembuhan, ya. Nah, cuman gini juga nih. Ini buat pertimbangan Jason aja di rumah dan semua yang perhatiin ikutin acara kita malam ini pertimbangin begini. Seperti tadi saya udah jelaskan, apa itu doa? Doa adalah mengenai introspeksi diri, gitu. Kita introspeksi. Jadi kalau hari ini kita sakit misalnya, maka pertanyaannya adalah kenapa sih kita sakit? Ada nggak sih kira-kira kesalahan kita sendiri yang bikin kita jadi sakit? Pastor Wigan tahu beberapa waktu yang lalu saya juga sakit, sempat ada sesak napas lah, inilah itulah. Of course saya berdoa supaya Tuhan, apapun yang Tuhan mau ingin terjadi dalam hidup saya, terjadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya juga sempat berdoa supaya saya dikasih kesempatan untuk sembuh dan lain-lain. Tapi yang saya temuin saya juga salah ternyata. Kurang olahraga gimana? Kurang olahraga. Jadi ya saya temuin juga, oke, kurang olahraga. Jadi koreksinya apa ya? Saya juga koreksi, saya cari olahraga lah, tambahin. Nah, terus gimana kalau orang yang sakit ini udah umur, udah tua, apakah kita masih berdoa juga untuk kasih kesembuhan? Iyalah, kita doa supaya ada sembuhnya. Tapi kalau orangnya udah setua itu, bukannya kita juga harus kasih pertimbangan yang lain. Apa? Datengin kali, datengin. Jangan cuma dikirimin WA. Jadi namanya juga orang udah tua ya, kan pengen dirawat, disayang, dirangkul, didatengin, ditemenin. Itu dong yang kita kasih. Oke, Pastor Wigan mau tambahin nggak? Oke, saya rasa cukup untuk yang pertanyaan itu. Langsung pertanyaan kedua ini, Stella di Jakarta, rupanya banyak orang Jakarta ya pada malam hari ini. Ini pertanyaan singkat, padat, jelas Bang. Oke. Bolehkah saya berdoa meminta jodoh? Seru nih Bang. Nah, ini nanti saya tambahin. Hai Stella, kalau ditanya lagi nih, boleh nggak minta jodoh? Ya boleh aja kita minta jodoh, nggak apa-apa. Cuman ada hal-hal lain loh yang harus kita pertimbangin lebih daripada jodoh. Apa? Misalnya kemampuan kita untuk bergaul, kemampuan kita untuk nerima orang lain. Ini susah loh. Ini susah loh. Orang yang mau punya hubungan dengan orang lain, dia harus mampu bisa nerima orang lain. Orang lain tuh belum tentu sama dia. Nah, ini harus diselesaikan. Masalah kerjaannya gimana, udah beres atau belum? Masalah apa lagi? Masalah sekolah misalnya, masih sekolah. Sekolahnya udah bener atau belum? Prestasinya udah cukup atau belum? Kan ini semua harus dibentuk. Dan lagi pula ya Stella, inget deh, kita ini bait Allah. Bait Allah ini harus terus dibangun, lebih tinggi, makin lama makin tinggi, makin tinggi. Pengertian kita tentang firman Tuhan juga harus ditambah. Ini semua penting untuk dipikirin, semua ini penting untuk ditingkatin. Bukan cuma sekedar jodohnya.
Iya kan? Nah, jadi nggak apa-apa minta supaya kita dapat jodoh, tapi pertama-tama tingkatin dulu diri kita. Yes. Who we are. Yes. Tingkatin dulu itu. Masalah jodoh nanti, kalau Tuhan berkehendak kita punya jodoh, syukur. Tapi kalaupun enggak, kita udah tingkatin diri. Itu kan keren cara berpikir seperti itu, ya nggak? Agree. Kalau Pastor Wigan gimana mikirnya? Ya, jadi saya sangat sepakat dengan Pastor Ruli bahwa untuk urusan minta jodoh ini bukannya nggak boleh-boleh, tetapi sebaiknya kita harus tanggung jawab pribadi kita dulu, saudara ya. Jadi kita harus upgrade diri kita dulu. Ketika kita punya kualitas, pasti yang punya kualitas itu yang dicari. Contoh, kalau ada pria misalnya, ini bukan di Jakarta, ini di pedalaman Timbuktu. Singapura ya, atau di mana gitu ya. Pria bilang, aku minta Tuhan, aku kok belum dapat jodoh. Nah, pekerjaan aja belum punya, tapi doanya minta jodoh. Atau yang wanita, tapi ini bukan Stella ya, bukan. Ini orang lain. Tuhan, aku minta jodoh, tapi dia galaknya kayak macan. Belum bisa nerima orang lain kan berarti dia, ya kan? Nah. Baru, halo, boleh kenalan nggak? Apa lo? Wah. Ya. Nah, jadi lebih baik kita meningkatkan dulu tanggung jawab pribadi kita tingkatkan dulu kualitas diri kita. Ketika kita menjadi pribadi yang berkualitas, maka jodoh itu menurut saya pasti kita bisa menemukannya ya. Nah, tetapi berkenaan dengan hal ini agak melenceng, tapi ini merupakan prinsip, saudara ya. Ini mungkin nanti satu hari kita boleh bahas di tema khusus. Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia seorang diri saja. It's not good for a man to be alone. Nah, ayat ini saya suka ketemu di undangan kawin, Bang, ya. Padahal ini bukan ayat kawin mengawinkan, ya. Tapi apa? Ya, tetapi ayat ini sebenarnya bicara bahwa Tuhan itu berkata bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk jadi Tarsan yang hidup di tengah hutan sendirian, mainnya cuma sama monyet dan simpanse. Atau Rambo yang sendirian perang, enggak. Tapi manusia itu diciptakan dia butuh manusia lain. Ini sebab dia butuh komunitas. Memang dalam konteks ini komunitas pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Tetapi percayalah ayat ini bukan ayat kawin mengawinkan. Kalau ayat ini kawin, gimana dengan Paulus yang tidak kawin? Isu yang Tuhan sorot di sini adalah it's not good for a man to be alone. Di situ alone itu lonely, all in one, semuanya dikerjakan sendiri. Tuhan tidak pernah bilang it's not good for a man to be single. Single itu boleh. Single itu bukan soal status di KTP single merit gitu, bukan. Single itu juga punya pengertian whole, utuh, undivided. Jadi justru yang Tuhan nggak mau tuh kita alone, lonely. Kalau single, kita harus single. Nah, inilah fokus pada diri sendiri jadi komplit, jadi utuh. Itu yang penting. Nah, ketika orang mencari kepenuhannya di manusia lain, harusnya kita itu hanya rongga kosong dalam jiwa manusia, hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tidak bisa dicari di manusia lain. Nah, sekarang banyak apa yang terjadi, dirinya tidak utuh, dia pikir yang dia bisa mengisi keutuhan dari pasangannya. Akhirnya pernikahan isinya 2 orang yang tidak utuh, tidak penuh, sama-sama hidupnya kosong, mencari kepenuhan dari orang lain. Banyak ungkapan kan, orang bilang gini, nanti ya kalau udah kawin gue pasti happy, kalau udah punya pasangan pasti happy gitu kan. Atau ungkapan lain gini, orang suka ngomong gini, ya lu enak, lu udah dapet jodoh, gue belum gitu kan. Padahal untuk jadi jodoh itu gimana ya tadi tuh, jadi it's not good for a man to be alone. Alone tuh artinya lonely, artinya not belonging to a community gitu ya kan. Jadi kita harus selalu ada di dalam komunitas. Makanya doanya disebut dengan doa Bapa kami. Bukan Bapak saya. Doa Bapa kami bukan doa Bapak saya. Jadi it's you know, you belong to a community. Seperti teori ilmu sosial, manusia adalah makhluk sosial, nggak bisa sendirian, dia nggak bisa jadi Rambo ya kan. Jadi it's not good for a man to be alone. Tapi bukan berarti it's not good for a man to be single. Nah, jadi saudaraku ya, kalau misalnya
kita berhubungan dengan harapan aku mau dapet jodoh dong biar hidupku komplit, hidupku utuh. Ya. Nah, makanya kalau pernikahan atau hubungan isinya dua orang yang tidak utuh, tarik-menarik, banyak dramanya. Nah, semua sinetron, drama, telenovela itu isinya begitu. Orang yang hidupnya masih kosong mencari kepenuhan dari orang lain. Makanya ya banyak dramanya, ya itu kan film. Kalau nggak ada dramanya, konfliknya ya nggak laku filmnya. Tetapi kalau kita harus cari keutuhan dalam Tuhan, ya. Jadi kita harus happy dulu. Yes. Kita harus happy dulu being single. Yeah. Dan tadi Pastor Willy kan kasih penjelasan bagus tuh. Single bukan hanya bisa diartikan sebagai jomblo, Yeah. tapi whole, undivided. full Iya, gitu ya. iya. Jadi kayak cangkirnya kita udah Iya, penuh iya. gitu ya. Bukankah kalau mau happy mesti pertemuan dua orang happy? Iya. Orang nggak happy ketemu orang nggak happy. Tarik-tarikan mereka. Iya, orang happy sama yang nggak happy. Yang happy bisa jadi kagak happy juga. Ya kan? Dua-duanya harus happy. Iya Jadi dong, iya dua-duanya dong. berbagi kebahagiaan. Itu Yes. konsep perkawinan ya. Yes, makanya nanti dia perkawinannya memberikan kebahagiaan, bukan Iya. mencari-cari lagi. Oke, Iya. next. Ini no name tapi lucu ini bang, pertanyaannya bang. Gimana? Bagaimana kalau tim sepak bola favorit saya bertanding? Dulu saya selalu mendoakan supaya menang. Katanya. Tapi lama-lama saya mikir juga dari sana kan dari tim lawan, maksudnya kan pasti juga ada yang berdoa. Tuhan menangin yang mana ya kira-kira? Jadi belakangan saya berpikir, udahlah kagak usah doain hal-hal yang seperti ini. Menurut pendapat pastor gimana? Udah setuju, saya setuju. Aduh, ada buku tuh saya pernah baca dulu ya. Di buku itu dia komentar begini, kasihan ya Tuhan kalau lagi zaman World Cup gitu ya, kasihan banget. Karena kan tim-tim yang bertanding itu bisa aja dua-duanya sebenarnya tim-tim Kristen ya. Iya. Nah, dua-duanya bawa pujian penyembahan. Semuanya berdoa supaya dimenangin. Iya. Akhirnya yang ketampil di situ adalah bahwa setiap tim menonjolin keakuan. Pokoknya aku mau menang Tuhan. Tuhan dipakai jadi cuma sarana untuk menangin pertandingan. Iya. Jahat udah. Jangan mikirin kayak gitu deh. Nggak asik tuh. Iya, oke. Nah, terus Bang, gimana kalau orang itu yang doa tapi seakan belum dijawab-jawab, terus dia mesti gimana tuh, Bang? Iya. Jadi memang ini kan permasalahan yang lumayan pelik. Iya. Bahkan jadi permasalahan bukan cuma untuk orang modern. Ini jadi permasalahan untuk orang-orang sekualitas pemazmur. Seringkali dalam tulisan pemazmur, nanti dulu, sekarang gini, dalam penelitian teologi, orang punya pendapat begini loh, isi Mazmur apa sih? Isi kitab Mazmur apa? Orang akan bilang gini, isi kitab Mazmur adalah, ya Mazmur, kitab pujian. Enggak, lebih dari 50% kitab Mazmur itu isinya ratapan. Ratapan, justru 50% itu lebih dari 50% isinya adalah ratapan. Kenapa begitu? Karena pemazmur nulis, contohnya Mazmur 73, Mazmur 77, seolah-olah Tuhan nggak jawab. Iya. Doanya pemazmur, Tuhan diem. Satu kali ungkapan dari pemazmur dia bilang gini, seperti di atas air jejak Tuhan itu, nggak kelihatan. Dipanggil-panggil nggak jawab, dipanggil-panggil nggak jawab, gitu kan. Permasalahan itu kan pelik banget. Memang from time to time, seolah-olah Allah nggak dengar. Nah, yang saya mau tegesin malam ini adalah bahwa Pastor Wigan juga tadi udah bicara di depan. Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia nggak akan pernah ngasih batu untuk anak yang minta roti. Dia nggak akan pernah ngasih ular untuk anak yang minta ikan. Ya. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Lah, tapi kenyataannya Iya. dia nggak jawab. Bagaimana? Saya jawab, kalaupun Allah izinkan supaya doanya itu seolah-olah nggak langsung terjawab, Iya. ada maksudnya. Iya. Nah, Pastor Wigan juga tadi nyinggung mengenai perjalanan padang pasir. Iya. Yuk kita belajar dari apa yang tertulis dalam firman Tuhan mengenai perjalanan padang pasir dan tinggal diamnya Tuhan. Kenapa? Coba kita lihat. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan Pastor 8 Wigan ayat 2 ya. bacain ya. Oke. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud Ya. merendahkan Satu. hatimu, Ya. merendahkan hatimu. Ya. Dua, Dua. dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi ada dua nih. Ya. Perjalanan padang pasir itu 40 tahun sebenarnya juga nggak perlu amat 40 tahun kali. Iya. Jarak antara Mesir ke Yerusalem itu kalau di jalan kaki sampai hari ini cuma 2 minggu. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu 40 tahun. Nah tapi kenapa Tuhan izinkan 40 tahun persoalan ini Iya. ada terus dan Tuhan nggak selesaiin segera ya. Kenapa? Rupanya ada maksud. Satu, merendahkan hati. Kedua, memeriksa apa yang ada di dalam hati orang. Nah, saya jelasin. Sebelum era COVID ini, orang itu kan ngerasa dia jagoan, wah parah banget. Nah ini tunggu, ini sekalian abang ngomong COVID dan kita lagi diskusi tentang doa yang tidak dijawab. Saya bacain satu pertanyaan dulu yang Oke, berkalian yang nih. Iya. berkaitan. Gimana? Dalam situasi COVID ini, saya yakin banyak anak-anak Tuhan berdoa meminta COVID ini berakhir. Ya. Tapi faktanya ini nggak habis-habis, bahkan lebih parah dan Iya. lebih menjadi-jadi sekarang. Iya. Besok kita bakal PSBB jilid 2 nih. Nah, gimana menurut pastor? Nah ini Iya. Ya ini bisa dijelaskan. perjalanan padang pasir. Iya. Jadi kalau Allah berkehendak, sebetulnya perjalanan padang pasir itu bisa dilewatin semalam kan? Iya. Iya kan? Bisa aja semalam gitu. Tapi kan enggak, Tuhan malah bikin perjalanan yang harusnya 2 minggu menjadi 40 tahun, seolah-olah tidak terjawab. Iya. Kenapa sih nggak diselesain aja ya? Iya. Nah, oke. COVID juga begitu. Banyak orang yang udah berdoa, banyak orang yang udah pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk diusir, gitu kan? COVID diusir, nggak pergi-pergi COVID. Iya. Ini kenyataan kan? Iya. Apa sih? Kenapa sih? Sampai ada orang yang bilang gini di awal tahun, dia bilang gini, bisa nggak sih kita retur aja nih tahun 2020? Iya dong, kalau boleh nggak sih kita retur aja tahun 2020? Kenapa? It comes with the virus. Ada virus di dalamnya. Kita balikin aja yuk kayak kita ke toko ya kan? Beli barang ada cacatnya kita pulangin dong ya kan. Iya. Nah, boleh nggak sih kita pulangin aja nih barang cacat gitu. Nah, udah gitu kita doain, dipuasain. Ada orang yang kita lihat tuh di luar negeri berlutut di jalanan, tapi COVID-nya nggak hilang-hilang. Asli, COVID-nya nggak hilang-hilang. Kenapa? Jawabannya, merendahkan hati. Banyak orang yang periode sebelum COVID ini terlalu sombong. Iya. Waduh, perlakuan manusia kepada alam itu jahatnya setengah mati. Ozon bolong. Iya. Itu di Pasifik ya, ada satu wilayah ya di Pasifik. Isinya sampah plastik. Itu orang kalau jebur ke laut di situ nggak tenggelam men. Dia jebur ke laut, blek, jatuh di plastik, nggak tenggelam. Segitu jahatnya orang sama bumi. Lewat kejadian COVID ini, orang harus mengakui bahwa manusia itu debu, nggak ada apa-apanya. Kalah sama virus yang nggak kelihatan. Langit Jakarta yang gelap aja jadi lebih clear ya bang ya? Kalau Jakarta nggak pernah gelap. Di tempat lain justru mungkin yang gelap. Tapi Kemarin ini saya bisa lihat gunung bang. bisa kelihatan. Iya, sekarang langit biru banget. Walaupun dulu nggak pernah gelap juga ya. Iya. Tapi sekarang lihat deh, dengan orang dikalahin sama virus yang seperti ini, akhirnya ada ketertundukan diri, ada orang minta ampun sekarang. Iya. COVID sekarang bukan hanya masalah orang kecil. Iya. COVID juga masalah orang yang tajir melintir, orang yang kaya. Makin mereka kaya belum tentu makin gini deh. Ini kita ngomong belak-belakannya aja. Iya. Orang kaya dalam kondisi COVID kerugiannya gede banget loh. Iya. Dan akhirnya dalam kerugian yang parah begitu, orang akhirnya nundukin hati loh. Aduh, aku bukan siapa-siapa. Betul-betul aku bukan siapa-siapa. Ternyata aku ini cuma debu. Even maybe less than a dust gitu. Ada kerendahan hati. Hanya lewat persoalan orang bisa merendahkan hati. Coba orang kalau lagi kaya banget, sehat banget, semuanya dia punya, makin kayak Tuhan dia. Iya nggak sih? Tapi begitu semua fondasinya itu dihancurin sama Tuhan. For example, this COVID, orang langsung nunduk.
Merendahkan Minta hati ampun. dan ketahuan Merendahkan apa hati. yang ada di Dan, dalam hatinya ketahuan tadi. apa yang ada di dalam hati. Luar biasa. Sebelum COVID, orang datang ke gereja keren dong, ke baju rapi. Wah, nyanyi-nyanyi ya kan. Dia bilang, aku mengasihimu Tuhan, segalanya untukmu. Kalau nyanyi kan begitu kan, segalanya untukmu, segalanya untukmu. Tapi sebenarnya dia nyanyi buat Tuhan, dia bikin ini dan itu, tujuannya apa? Apa yang ada di dalam hati orang itu? Yang ada di dalam hati banyak orang, bukan orang Kristen ya, ini orang lain mungkin ya. Yang ada di dalam hati banyak orang apa? Dompetnya Tuhan. Dia bikin itu semua supaya Tuhan kasih berkat. Itu kan persoalannya kan. Jadi apa yang ada di dalam hati orang? Tuhannya atau dompetnya? Yes. Hatinya Allah atau dompetnya? Ya. Iya kan? Nah banyak kan yang nyari kan dompet. Kelihatan, lewat COVID ini kelihatan. Oke. Yang ternyata yang banyak di pikiran orang, di hati orang, dompetnya Tuhan. Tapi kalau yang ngikutin acara kita nggak ada yang gitu, nggak ada. Kita mau memberikan perspektif Alkitab tentang apa itu memberi, ya. Nah, oke, mungkin sebelum kita akhiri, Pastor Uli boleh kasih closing statement? Ya, jadi kita udah bicara tadi mengenai berdoa, jangan putus-putus. Ya. Kita juga bicara bahwa doa itu adalah introspeksi, bukan cuma sekedar sarana minta-minta kepada Tuhan. Kemudian di ujung dari perikop ini, Tuhan Yesus mempermasalahkan satu hal yang penting kita ingat. Dia pertanyakan begini, ya, akan tetapi, kata Tuhan Yesus, jika anak manusia itu datang, ketika dia datang kedua kalinya, adakah ia mendapati iman di bumi? Akankah ketika nanti Tuhan Yesus datang, dan dia pasti datang, pada saat dia datang untuk kedua kalinya, akankah bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang ciptain formula-formula, yang sekedar maksain kepada Tuhan apa yang dia kepengen? Apakah bumi ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang cara doanya seperti orang-orang pagan yang minta gedor dobrak? Pokoknya gue dapat apa yang gue mau. Apakah itu yang terjadi nanti pada saat dia datang? Ataukah ia akan menemukan saudara dan kita semua ya yang mengisi waktu doa kita dengan introspeksi demi untuk membentuk hubungan. Akankah kutemukan iman di bumi? Saya pilih yang ini. Kita dan semua yang ikutin acara ini, kita introspeksi untuk membangun hubungan dengan Allah. Oke, closing statement dari saya adalah kualitas permintaan kita akan sangat menggambarkan kedewasaan rohani kita. Amin. Ya. Dan orang yang dewasa rohani bukan meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk dirinya, tetapi ia bertanya pada Tuhan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Keren. Terima kasih sudah menyaksikan program Live Talk. Pada kesempatan ini, sampai jumpa pada minggu depan bersama saya Pastor Wigan dan Ruli Simorangkir. Ya, di acara Live Talk, something that is serious, it is fun. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. See you. Bye.